Hai, saya Joy sebagai host di video ini dan saya akan mencoba bertanya kepada teman-teman saya tentang Indonesia sesuai dengan karakter mereka. Selamat menonton dan enjoy the podcast. Oke, yang pertama ada Dave. Bagaimana tanggapan kamu tentang dua agama yang sering berselisih di Indonesia? Dan bagaimana cara agar dua agama tersebut tidak berselisih lagi dan bisa bersatu? Jadi dua agama ini, dua agama apapun itu ya, mau dua agama, mau agama kita Kristen atau agama yang lain. Jadi menurut saya perselisihan kedua agama itu harus ditiadakan, dihapus dari Indonesia ini, karena kita sebagai rakyat Indonesia yang telah merdeka harus mempergunakan kemerdekaan ini dengan sebaik dan seefektif mungkin. Jadi jangan sampai kita beradu lagi berselisih dengan agama sebelah kita atau agama yang lain. Dan cara mengatasinya itu mulai dari diri kita sendiri. Jangan kita ngatain agama sebelah juga gitu ya. Jangan mengatai orang-orang tetangga kita atau teman-teman kita yang tidak seagama dengan kita. Jadi ya sih. Oke, caranya itu ya, dengan tidak mengatai agama orang lain ya. Ya, benar. Oke, terima kasih Dave. Kita ada Fidelia. Dulu kan Fidelia seorang yang introvert dan susah bergaul dengan orang lain. Bagaimana tanggapan kamu tentang remaja Indonesia yang introvert dan bagaimana cara agar remaja tersebut dapat bergaul lagi dengan orang lain? Menurut saya kan kalau untuk sifat introvertnya itu kan mulai dari diri sendiri, dari kepribadian masing-masing orang. Tapi ada juga beberapa orang yang awalnya itu adalah seorang pribadi yang introvert karena dia sering dibully, sering diejek, dan apapun itu yang membuat dia merasa tidak nyaman sehingga dia menjadi seorang pribadi yang introvert. Kalau buat cara biar dia gak introvert lagi itu dari kitanya sendiri. Kita harus menemani orang yang introvert itu dan mengajak dia untuk bercerita, bermain, atau apapun yang sehingga dia merasa nyaman kepada kita dan dia bisa bergaul dengan orang-orang di luar sana selain kita. Nah, dengan begitu juga kita secara tidak langsung membantu dia untuk menemukan jati diri mereka yang sebenarnya. Oke, terima kasih Fidelia. Next ada Martin. Martin kan suka bermain game ya. Bagaimana tanggapan kamu tentang player Indonesia atau remaja Indonesia yang sudah mengharumkan nama bangsa hanya dengan bermain game? Dan bagaimana kita mengatur waktu agar bisa tetap bermain game tanpa ada gangguan pada pelajaran kita? Baiklah, kalau menurut saya kita bermain game boleh boleh bermain sangat lama, tapi sangat lama itu bukan berarti kita main setiap hari juga seperti seharian gitu. Nggak mungkin kan, kita juga perlu istirahat. Dan juga dari kita bermain game lama itu kita bisa menghasilkan positif dan negatifnya. Kalau negatifnya itu kita bisa membuat seluruh badan kita itu bisa merasakan pusing atau merasakan demam. Dan juga negatifnya kita juga lebih meluangkan waktu untuk bermain game daripada untuk seperti menolong orang tua lah atau semacamnya. Sedangkan kalau dari segi positifnya, kita juga bisa mendapatkan kalau udah dewasa ataupun ini kita bisa menghasilkan uang ataupun kita bisa menjadi pro player untuk bisa mengharumkan nama bangsa. Dan kalau yang seperti dari Indonesia yang mengharumkan nama bangsa itu seperti BTR, dia sering berusaha keras untuk mengharumkan nama Indonesia dengan segenap kekuatan mereka dan pantang menyerah. Dan akhirnya mereka juga membuahkan hasil, mereka 2 kali menang dalam turnamen Asia ini dan membuat Indonesia lebih terkenal semacam itulah. Kalau menurut saya sih sedikit uang. Cara kita mengatur waktu agar bisa bermain game tanpa mengganggu pelajaran kita gimana? Tinggal sesuaikan dengan jadwal ini aja bermain. Oh, oke. Oke, terima kasih Martin. Oke, yang terakhir ada Sabrina. Sabrina ini kan suka nyanyi ya. Bagaimana tanggapan kamu tentang penyanyi Indonesia yang lebih suka menulis lirik menggunakan bahasa Inggris? Sedangkan bagaimana cara kamu supaya penyanyi tersebut lebih suka menulis lirik menggunakan bahasa Indonesia?
Kayak menurut saya itu bukan suatu permasalahan dan bisa jadi permasalahan. Jadi maksudnya tuh nggak bakal jadi masalah karena mereka membawa nama baik Indonesia. Mereka pergi ke luar negeri dan membawa nama baik Indonesia. Contohnya seperti Agnes Monica. Tapi kalau untuk dipermasalahkannya itu banyak orang Indonesia yang dibilang iri juga enggak, tapi mereka menganggap bahwa idol Indonesia ini tidak membawa nama baik Indonesia, melainkan mereka lebih meninggikan nama-nama negara lain daripada negaranya sendiri. Kalau untuk bagaimana cara mereka lebih memilih untuk menulis lagu dalam bahasa Indonesia, kita tidak bisa memaksa orang Indonesia untuk membuat lagu berbahasa Indonesia. Oke. Terima kasih Sabrina. Semoga Indonesia Jauh Lebih baik. ke depannya. merdeka.